Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Eko Saputro, NIM 18034112. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai osilator. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dari osilator. Osilator adalah rangkaian yang menghasilkan bentuk gelombang terus-menerus secara berulang, bolak-balik tanpa masukan apapun. Osilator pada dasarnya mengubah aliran alur searah dari sumber DC menjadi bentuk gelombang bolak-balik yang memiliki frekuensi yang diinginkan. Kemudian, kita memasuki untuk prinsip kerja dari osilator. Pada dasarnya, di balik kinerja osilator dapat dipahami dengan menganalisis perilaku rangkaian tangki LC, yaitu pada awalnya kapasitor dilepaskan menjadi induktor yang menghasilkan konversi energi listrik untuk menjadi medan elektromagnetiknya dan yang dapat disimpan di induktor. Dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana pada saat itu medan elektromagnetik yang tersimpan akan menghasilkan GGL balik yang menghasilkan arus melalui rangkaian ke arah yang sama seperti sebelumnya. Aliran arus masih berlanjut sampai medan elektromagnetik runtuh yang menyebabkan konversi balik energi elektromagnetik menjadi bentuk listrik yang menyebabkan siklus berulang. Osilasinya muncul karena interkonversi antara dua bentuk energi yang mengalami efek kehilangan energi yang akan terjadi karena resistansi dari rangkaian atau hambatannya yang didapatkan dari rangkaian tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan osilasi yang kontinu dan amplitudo konstan, maka perlu mengkompensasi kehilangan energi. Energi yang disuplai harus dikontrol dengan tepat dan harus sama dengan energi yang hilang untuk mendapatkan osilator dan amplitudo konstan. Apabila energi yang disuplai lebih besar dari energi yang hilang, maka amplitudo osilasi akan meningkat yang mengarah ke keluaran yang terdistorsi. Sedangkan jika energi disuplai lebih kecil dari energi yang hilang, maka amplitudo osilasi akan berkurang sehingga terjadi osilasi yang hilang. Maka amplitudo osilasi akan berkurang sehingga terjadi osilasi yang tidak berkelanjutan. Dapat kita lihat gambar gelombang yang dihasilkan tersebut. Osilator tidak lain adalah rangkaian penguat yang dilengkapi dengan umpan balik positif atau regeneratif, di mana sebagian dari sinyal keluaran diumpankan kembali ke masukannya. Penguat terdiri dari elemen aktif, penguat yang dapat berupa transistor ataupun OP-AMP, dan sinyal dalam fase yang diumpankan kembali menjadi bertanggung jawab untuk menjaga osilasi dengan menggantikan kerugian dari rangkaian tersebut. Dapat kita lihat di gambar ada amplifier, kemudian ada feedback, ya, kemudian baru diteruskan kepada output. Untuk persamaannya yaitu G sama dengan A dibagi dengan 1 ditambah A dikali dengan beta, di mana A adalah penguatan tegangan penguat, dan beta adalah penguatan jaringan umpan balik. Jika A dikali beta besar dari 1, maka osilasi amplitudo akan meningkat. Apabila A dikali beta kecil dari 1, maka osilasi akan teredam. Dan jika A dikali beta sama dengan 1, maka akan mengarah ke osilasi yang amplitudo konstan. Hal ini menunjukkan bahwa jika gain low umpan balik kecil, maka output akan terdistorsi, dan hanya jika penguatan umpan balik adalah 1, maka osilasi akan menjadi amplitudo konstan yang mengarah ke rangkaian osilasi mandiri. Selanjutnya adapun jenis dari osilator. Yang pertama yaitu ada yang namanya osilator harmonik. Osilator harmonik ini aliran energi selalu dari komponen aktif ke komponen pasif, dan frekuensi osilasinya ditentukan oleh jalur umpan balik. Yang kedua ada yang namanya osilator relaksasi, di mana energi dipertukarkan antara komponen aktif dan pasif, dan frekuensi osilasinya ditentukan oleh konstanta waktu, pengisian dan pengosongan yang terlibat dalam proses tersebut. Adapun untuk mekanisme umpan baliknya,
yaitu dapat dibedakan jadi osilator umpan balik positif dan osilator umpan balik negatif berdasarkan bentuk gelombang keluarannya. Adapun osilator gelombang sinus dan osilator gelombang Prastergi. Dari sifat frekuensi, bentuk gelombang keluaran ada yang namanya osilator frekuensi tetap dan juga osilator frekuensi variabel. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pengaplikasian osilator. Osilator adalah cara yang murah dan mudah untuk menghasilkan frekuensi sinyal tertentu. Frekuensi osilasi dapat divariasikan dengan memvariasikan nilai komponen dengan pengaturan potensiometer yang diputar. Beberapa aplikasi umum osilator meliputi seperti yang pertama jam tangan kuarsa, yang kedua digunakan dalam berbagai sistem audio dan video, yang ketiga kemudian digunakan untuk menghasilkan pulsa clock untuk mikroprosesor dan mikrocontroller. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya mengenai osilator. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.